Shalom, selamat pagi Bapak dan Ibu Saudara yang terkasih, Jemaat Tuhan sekelas 91. Hari ini kita berjumpa kembali dengan saya Pendeta Luther Novria Manase dalam program Lentera Anugerah yang digagas oleh BPH Majelis Kelas 91. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi hari ini ya Tuhan. Terima kasih untuk segala kesehatan dan kekuatan yang Tuhan berikan kami pada pagi hari ini. Kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Itu berikan kami hikmat dan kekuatan agar kami dapat boleh mendengarkan Engkau, sehingga kami dapat boleh mengertinya dan dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Bersabdalah Tuhan kepada kami semua, kami sedia untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan saya bacakan saya ambil dari Injil Matius pasal yang ke-25 ayat yang ke-14 hingga ke-18 saja. Injil Matius pasal yang ke-25 ayat yang ke-14 sampai dengan 18 saja. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hambanya hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, yang menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga, dan berbuat 2 talenta. Dan hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan yang berbahagia adalah kita semua yang tidak hanya mendengarkan, tapi juga melakukannya di dalam kehidupan kita dengan setia. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya menyampaikan tema ini dalam sebuah tema besar yang saya beri judul apa yang tidak boleh kita lakukan selama kita menjalani masa-masa yang serba sulit pada saat ini terkait dengan pandemi COVID-19. Saya menyampaikan ada 6 hal yang tidak boleh kita lakukan. Yang pertama adalah kita tidak boleh menyalahkan diri kita sendiri terus-menerus atau mencari kesalahan orang lain. Yang kedua, kita tidak boleh membanding-bandingkan apa yang kita miliki dengan apa yang orang lain miliki. Kita harus mensyukuri apa yang sudah dan masih Tuhan berikan kepada kita. Lalu yang ketiga itu pada hari ini saya berikan judul kecil Bapak Ibu, lakukan bagian kita dan biarkan Allah lakukan bagiannya. Kenapa saya menyampaikan hal ini Bapak Ibu? Karena saya melihat belakangan ini banyak orang yang melakukan apa yang bukan menjadi bagiannya. Karena banyak sekarang ini kita melihat Bapak, orang yang mengomentari kebijakan pemerintah, seolah-olah dia merasa paling tahu dan paling bisa melakukannya. Hari ini kita melihat banyak sekali orang yang mengomentari apa yang menjadi kebijakan negara-negara lain, yang mengomentari apa yang menjadi kebijakan-kebijakan dari lembaga-lembaga internasional di mana mereka berada. Intinya banyak orang yang merasa paling tahu Bapak. Padahal itu bukan yang harus dikerjakan, bukan bidangnya. Dan dia tidak mengetahui tentang hal itu dengan baik. Karena banyak juga sekarang tiba-tiba kita melihat ada orang yang seolah-olah seperti pakar politik, seperti pakar ekonomi, pakar lingkungan. Sekarang ini Bapak yang paling banyak saya kira adalah pakar kesehatan, bahkan mungkin lagi pakar virus Bapak Ibu yang saat ini terkait dengan virus COVID. Banyak orang yang seolah-olah merasa lebih tahu Bapak Ibu, padahal bukan itu yang harus dikerjakannya dan bukan bidangnya. Seringkali Bapak Ibu kita melakukan apa yang bukan menjadi tanggung jawab kita, tanggung jawab orang lain yang kita bicarakan, yang kita komentari. Padahal kita punya tanggung jawab, tetapi itu tidak kita lakukan dengan baik. Sebenarnya itu yang menjadi penekanan dalam renungan kita pada pagi hari ini. Apa yang tadi kita baca dalam firman Tuhan itu juga sebenarnya tentang hal yang sama yang saya maksudkan. Kita semua sudah tahu Bapak Ibu inti dari cerita talenta atau permainan tentang talenta yang Tuhan katakan. Saya tidak berfokus pada apa yang menjadi penekanan secara umum, yaitu tentang bakat atau kemampuan yang Tuhan berikan kepada manusia. Itu yang sering dikhotbahkan oleh para pengkhotbah. Saya fokus melihat kepada satu orang yang menerima 1 talenta. Apa yang dikerjakannya? Ia iri terhadap tuannya yang memberikan perbedaan. Kepada temannya 5 talenta dan kepada yang lain 2 talenta. Tapi kepada dia hanya 1 talenta. Lalu karena itu ia marah dan kemudian ia menyembunyikan uang tuannya dan tidak melakukan apa-apa. Bagi dia itu adalah sebuah ketidakadilan. Ia melihat tanggung jawab orang lain lebih besar, lalu ia ingin seperti orang itu.
Padahal dimasukkan oleh tuannya adalah bukan demikian. Ayat yang ke-15 tadi kita baca bahwa si tuan ini memberikan menurut kesanggupannya. Tuannya tahu bahwa hamba-hambanya memiliki kesanggupan yang berbeda-beda. Ada yang 5, ada yang 2, ada yang 1. Ia memberikan menurut hal itu. Tapi yang ia tuntut adalah bukan laba atau seberapa besar yang akan dikembalikan kepada dia. Tapi yang dia tuntut adalah bagaimana hamba-hambanya ini mengerjakan, mengusahakan, melakukan tanggung jawab itu dengan baik. Itu yang saya kira yang dikehendaki oleh setuannya. Tapi apa yang terjadi? Yang kemudian marah, dan ketika tuannya pulang, yang menyampaikan undang-undang itu, tapi kita tahu pada akhirnya justru itu berbuahkan penghukuman kepada dia. Bapak Ibu saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hal yang sama juga sering kita lakukan pada saat ini. Berapa banyak orang sekarang yang mengomentari pekerjaan orang lain, yang mengomentari tanggung jawab orang lain, padahal itu bukan menjadi bagian. Cukuplah kita melakukan bagian tanggung jawab kita yang ada dalam kontrol dan kendali kita dengan baik dan setia. Itu saya kira yang paling baik, dan itu lebih dari cukup. Sekarang pertanyaannya adalah apa yang bisa kita lakukan dalam konteks kehidupan kita yang dapat kita kontrol, yang dapat kita kendalikan. Menurut saya ada banyak sekali Bapak. Ketika kita sekarang berada di rumah, lebih banyak berada di rumah, banyak hal yang bisa kita lakukan. Mari kita bersama-sama mendekatkan diri dalam hubungan dengan keluarga kita. Mari kita bersama dengan istri atau dengan suami, dengan anak-anak dan cucu-cucu kita. Mari kita memupuk kebersamaan yang mungkin selama ini tidak bisa kita lakukan karena kita lebih banyak bekerja dan beraktivitas di luar rumah. Mari kita melakukan banyak hal, kegiatan-kegiatan bersama di dalam rumah. Mari kita mensyukuri anugerah keluarga yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau kita berada di luar rumah, kita bisa melakukan banyak hal juga Bapak. Kita bisa memakai masker, mencuci tangan ketika pulang. Kita pergi bukan ke tempat-tempat yang ramai Bapak Ibu, hindari tempat-tempat yang ramai yang berpotensi untuk menularkan kita atau kita menjadi penular bagi orang lain. Kita menghindarkan hal-hal itu. Banyak hal yang bisa kita lakukan Bapak. Dan kalau kita punya kesempatan untuk boleh menjadi peran pembawa berkat atau menjadi saluran berkat bagi orang lain, lakukanlah itu. Itu ada dalam kontrol dan kendali kita. Itu yang saya kira bisa kita lakukan. Bukan mengomentari, bukan memikirkan tanggung jawab orang lain yang tidak mungkin kita lakukan. Biarlah kita mendoakan pemerintah kita, mendoakan pemerintah negara lain, mendoakan orang-orang yang mengambil kebijakan, mendoakan para dokter atau para ahli medis, mendoakan orang-orang yang ahli dalam bidangnya. Mari kita berdoa kepada Tuhan agar mereka melakukan tanggung jawab mereka dengan baik, dan kita melakukan tanggung jawab kita juga dengan setia, meskipun itu kecil, tapi kita lakukan dengan baik, dan itu lebih dari cukup. Dan firman Tuhan yang singkat pada pagi hari ini sungguh-sungguh dapat kita mengerti, sehingga dapat kita lakukan di dalam kehidupan kita setiap hari. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita kembali bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan, yang telah kami dengarkan bersama pada pagi hari ini. Kami percaya bahwa Engkau telah berkata-kata di tengah-tengah kami. Ya Tuhan, kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang melakukan tanggung jawab kami Tuhan dengan setia, meskipun kecil ya Tuhan, tapi kami juga melakukannya dengan setia sebagai wujud terima kasih dan syukur kami kepada Tuhan. Kami tetap berdoa ya Tuhan untuk seluruh kami anggota-anggota jemaat ini, Asis Medan 1 Tuhan yang boleh mendengarkan renungan ini. Berkati kami semua ya Tuhan, berkati keluarga kami, berkati anak-anak kami yang dalam studi, yang dalam pekerjaan, yang sudah berumah tangga. Berkati mereka semua dimanapun mereka berada. Jauhkanlah Tuhan kami dari penyebaran virus COVID-19 ini Tuhan yang menakutkan bagi kami. Kami juga berdoa untuk mereka yang saat ini dalam keadaan duka, yang menjadi korban-korban dari COVID-19. Tuhan hiburkan mereka, baik yang meninggal, baik yang dalam keadaan sakit, mereka yang kehilangan pekerjaan atau yang terhimpit dalam masalah ekonomi. Tuhan juga berikan kekuatan dan jalan keluar bagi mereka. Kami juga berdoa untuk pemerintah kami Tuhan yang berkuasa saat ini, juga pemerintah negara-negara lain, dan juga lembaga-lembaga internasional. Memberikan kekuatan kepada mereka untuk dapat boleh mengambil kebijakan dan keputusan yang boleh berdampak baik dalam kehidupan kami pada masa yang akan datang. Ya Tuhan, sudah banyak permintaan kami Bapa dalam doa ini, tapi kami percaya Tuhan yang lebih mengetahui, dan Tuhan juga yang pasti akan mengabulkannya seluruh rencana dan kehendak-Mu. Inilah Bapa doa dan syukur kami Tuhan kepadamu, yang kami akan sempurnakan dengan bersama kembali akan mengucapkan doa yang Tuhan telah ajarkan kepada murid-murid-Mu. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami di sorga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
Dan janganlah kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemudian sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang kita terima berkat dari Tuhan, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan kasih-Nya Allah Bapa di dalam persekutuan Roh Kudus, dan senantiasa akan menyertai dan juga memberkati saudara-saudara semua, mulai pada pagi hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita.